Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kembali kita pada saat ini. Bersama-sama kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku naikkan syukur
setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Pada saat ini kami umat-umat-Mu, kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat tepukan tangan kami Tuhan, biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami akan segera memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan agung namanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi.
dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu. Terima kasih Tuhan. Di hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami akan segera mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang saya yakin dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya sukacita, damai sejahtera boleh menyertai kita bersama. Kalau kita
hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, ya, itu satu kemurahan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan pergunakan sebaik-baiknya, sebab tidak semua orang mendapat kesempatan seperti kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti lagi kebenaran firman Allah, yang perlu kita belajar bersama, ya, seperti tema yang saya akan ambil, atasi masalah, ya, atau atasi masalah kehidupan dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita buka dulu dalam Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang firman Allah katakan, saudara, ya. Dikatakan di sini bahwa ada janji perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita berhati-hati, ya, bertindak, dikatakan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, saudara, seperti yang saya tadi katakan, ya, bahwa atasi masalah kehidupan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk, ya, atau petunjuk langkah kehidupan. Karena kehidupan adalah suatu perjalanan, ya, dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Manusia memerlukan petunjuk langkah untuk berjalan. Dibutuhkan satu petunjuk supaya perjalanan kita di dunia ini bisa sampai kepada kekekalan, ya, yang dikatakan ke sorga yang baka. Masih ingat perjalanan bangsa Israel, ya, dari Mesir ke tanah perjanjian Allah, ya. Di situ dikatakan bagaimana Allah memberikan pada mereka tiang awan di siang hari untuk melindungi, ya, supaya dengan adanya awan itu di siang hari mereka nggak kepanasan, ya, sehingga mereka bisa berjalan terus dengan nyaman karena ada tiang awan. Dikatakan juga Allah memberi mereka tiang api di malam hari untuk menerangi, ya, sehingga dikatakan tiang awan dan tiang api ini adalah gambaran dari kehadiran Allah bersama umatnya, ya, bahwa Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi lewat tiang awan dan tiang api ini membuktikan atau gambaran dari kehadiran Allah bersama dengan umatnya. Coba kita buka dalam Nehemia. Nehemia 9 ayat 12. Nehemia 9 ayat 12. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ini yang firman Allah katakan. Bahwa Allah tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Ia menyertai, Ia juga mencukupi keperluan mereka, ya. Bahkan di sepanjang jalan, ya, Tuhan cukupi keperluan mereka dan menjadi jawaban atas segala masalah mereka. Ya, karena Allah tidak biarkan mereka sendiri. Allah begitu peduli. Ya, tadi saya katakan
Allah mengirim awan, mengirim tiang api, karena ini membuktikan kepedulian Allah. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga ya dengan setiap orang percaya dalam perjalanan dari dunia yang fana ke sorga yang baka. Haleluya. Ya, Allah memakai firman-Nya sebagai petunjuk jalan, ya, petunjuk jalan kehidupan, ya. Bahkan kalau saudara perhatikan, Alkitab berkata dalam Mazmur, kita baca Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 105. Kita baca Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Kata ayat ini berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Saudara, di sini ada dua kata hebat, ya. Pelita dan terang, ya. Pelita dan terang. Haleluya. Pelita dan terang dipakai untuk gambaran betapa hebat firman Allah dalam menuntun manusia, ya, pada jalan kehidupan. Haleluya. Saudara, pelita adalah buatan manusia, ya. Berfungsi pada malam, ya. Bahkan merupakan menjadi pelita ini adalah lampu yang bahan bakarnya minyak. Tanpa minyak, pelita tidak berfungsi dalam memberikan terang, ya, pada langkah yang perlu diambil dalam menempuh perjalanan. Saudara dikasih oleh Tuhan, terang berasal dari matahari, ya. Buatan Tuhan berfungsi pada siang. Itu berarti, ya, perjalanan kehidupan tidak boleh mati. Perjalanan kehidupan tidak boleh macet dan berhenti di tengah-tengah, ya, atau berhenti di tengah jalan. Asal Allah dan manusia bekerja sama, maka ini akan berlanjut dan sampai kepada kekekalan. Secara rohani, ya, gelap lambang dari masalah, lambang dari kesukaran, lambang dari kesulitan dan berbagai kesesakan, ya. Firman Tuhan sebagai pelita, tetapi, ya, tetap memberi solusi, ya, jalan keluar, memberi jalan keluar. Haleluya. Dan jawaban atas masalah untuk tidak menghambat langkah kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Sedangkan terang, ya, lambang dari kesuksesan atau lambang dari keberuntungan atau beruntung dan juga berbagai berkat, ya. Firman Tuhan tetap menjadi petunjuk jalan, ya. Karena sukses dan berbagai berkat dapat membuat manusia melupakan Tuhan. Coba kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 10. Ulangan 6 ayat 10 sampai ayat 12. Ulangan 6 ayat 10 sampai ayat 12. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Firman rumah-rumah
penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ya, dikatakan dalam ayat ini, jangan sampai kamu melupakan. Ya, jangan sampai lupa. Kalau sudah diberkati, jangan sampai lupa. Tadi saya katakan, seringkali dengan berkat yang diterima membuat seseorang melupakan Tuhan. Saudara, dengan demikian, ya, gelap atau terang yang memberi warna pada kehidupan manusia. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan tetap menjadi petunjuk jalan, ya. Memberi solusi, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan juga menjadi petunjuk sehingga kita nggak salah arah dan diberi petunjuk kepada arah kemana langkah kita, ya, atau langkah kehidupan ini harus melangkah. Haleluya. Sehingga kita bisa menuju kepada kekekalan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus Kristus, ya, atau Tuhan, atau Yesus Kristus, atau Yesus Kristus Tuhan adalah jawaban segala masalah kehidupan. Tuhan Yesus, ya, adalah firman yang menjadi manusia. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ayat ini berkata, ya, firman itu telah menjadi manusia. Haleluya. Ya, jika kita katakan atasi masalah kehidupan dengan firman Tuhan, berarti atasi masalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab ayat ini dikatakan, ya, Yesus Kristus itu adalah firman yang sudah menjadi manusia. Haleluya. Saudara, kita perlu mengerti, kita perlu tahu, ya, siapa dia itu, bagaimana dia itu. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini begitu jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus atau Dia adalah firman Allah. Tadi saya katakan berarti harus mengatasi kehidupan dengan firman Tuhan, ya, berarti mengatasi masalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Baca di ayat ketiga. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Di ayat ini, ya, di ayat 3 Yohanes pasal 1 dikatakan Dia pencipta segala sesuatu, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang
telah jadi dikatakan. Haleluya. Ya. Selain itu, coba kita lihat di ayat keempat. 1 Yohanes pasal pertama ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita baca. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya. Saudara perhatikan, dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, berarti Dia itu pemberi kehidupan. Tuhan Yesus Kristus adalah pemberi kehidupan. Dalam ayat ke-15, coba kita lihat ayat 15, kita lompat-lompat. Ayat 15 kita baca pasal 1 ayat 15. Kolose saudara, salah, Kolose pasal yang pertama ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakannya. Ya. Dikatakan oleh ayat ini, Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan juga di ayat 16, coba kita baca ayat 16 ya. Kolose 1 ayat 16. Ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dikatakan oleh ayat ini, segala sesuatu diciptakan ya untuk Dia. Puji Tuhan, ya, untuk Dia, ya. Bahkan kalau saudara perhatikan juga dalam Wahyu, banyak ayat ya supaya kita jelas melihat siapa Tuhan Yesus Kristus itu, bagaimana Dia. Wahyu pasal yang ke-1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat ini berkata, ya, aku adalah Alfa dan Omega. Puji Tuhan. Yang awal dan yang akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Alfa dan Omega. Bahkan saudara, kalau saudara juga melihat ya dalam Yohanes, coba kita kembali kepada Yohanes. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat ini begitu jelas berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Inilah ya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah jawaban segala masalah kehidupan, karena Dia adalah firman. Dikatakan sudah menjadi firman itu adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Dia pencipta tadi dikatakan, bahkan Dia pemberi kehidupan. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tambah satu lagi coba saudara, ya, dalam 2 Timotius pasal 4.
2 Timotius pasal 4 ayat 1. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Dikatakan di hadapan Allah Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kata ayat ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, dari nama dan kemuliaan ya yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan masih banyak lagi ya yang diungkapkan oleh Alkitab. Saya juga tidak membaca semuanya ya, masih banyak bahwa dia ini seperti ini, dia itu, dikatakan ya Immanuel dan sebagainya. Nah, saudara, masih banyak yang akan diungkapkan lagi oleh Alkitab, membuktikan bahwa ia adalah Tuhan ya, jawaban segala masalah kehidupan. Puji Tuhan. Jadi jangan ragu ya, dia adalah jawaban segala masalah kehidupan. Saya tidak tahu ya bagaimana saudara menghadapi masalah, bagaimana saudara mengalami satu persoalan. Mungkin hidup saudara ada dalam persoalan, ada banyak hal yang sedang saudara alami ya. Saya ingin katakan lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini, cuma Yesus Kristus adalah jawaban dari segala masalah kehidupan. Mungkin masalah seseorang satu dengan yang lain berbeda ya. Ada yang punya masalah ini, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak dengan orang tua, masalah mungkin masalah keuangan, masalah penyakit, masalah apapun. Haleluya. Itulah sebabnya ingin saya katakan lewat kebenaran firman Allah, Yesus Kristuslah adalah jawaban dari segala masalah kehidupan. Kita harus mendengar firman Tuhan. Sebab seperti tema tadi yang saya katakan ya, lewat kebenaran firman Allah, lewat tema yang saya sudah sampaikan tadi, mengatasi atau atasi masalah kehidupan dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mendengar firman Tuhan ya. Harus merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan firman-Nya ya, sebagai jawaban segala masalah seperti apa yang Tuhan Yesus ungkapkan ya. Coba kita lihat dulu dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24. Kita baca Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya. Betapa pentingnya rumah rohani yang kita bangun ini harus diberi dasar yang kokoh, harus ada dasar yang kuat seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Ya, katakan di sini, seperti orang mendirikan rumah di atas batu karang. Ada kekuatan di situ. Sebab kalau didirikan di atas pasir ya. Bahkan dikatakan rumahnya di atas pasir sehingga waktu hujan turun ya, itu rumah jadi hanyut, jadi roboh. Haleluya. Tetapi biarlah kita berhati-hati ya. Saat kita membangun rumah rohani harus kokoh, harus kuat
ya, supaya fondasinya itu kokoh, tidak gampang roboh. Waktu ada angin ribut, ada hujan, ada banjir, ada persoalan hidup menerpa hidup ini, tidak menjadi roboh, tidak menjadi hancur, tetapi kokoh, kuat, tetap berdiri karena didirikan di atas batu karang. Batu ini berbicara tentang Yesus. Haleluya. Ya. Kalau kita mau mendengar, merenungkan, membaca firman Allah, maka saya yakin firman itulah yang akan menuntun saya dan saudara, sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah berjalan, karena ada petunjuk, haleluya, dalam kita melangkah sampai kita sampai kepada kekekalan. Kita tidak saja menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi kita sendiri secara pribadi harus datang kepadanya, ya. Jadi kita juga harus datang kepadanya. Kita harus secara pribadi, ya, harus datang kepadanya sebagai jawaban segala masalah, ya. Dan menjadi satu pergumulan dalam hidup ini. Kalau kita mau datang kepada Dia, ya, menghampiri Dia secara pribadi, maka Dia juga akan berbicara kepada kita dan Dia juga akan menuntun kepada kita. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 5, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, ayat ini berkata, ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya. Bukan cuma menyelidiki, menuruti, tetapi juga kita harus sendiri datang kepada Dia. Haleluya. Dikatakan di sini, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Bukan berapa banyaknya kita belajar kebenaran firman Allah, mengikuti seminar ini, seminar itu. Tetapi seberapa banyak kita mau datang kepada Dia sehingga kita ini merasa perlu untuk dituntun oleh firman Allah. Ya. Dan kita mengakui bahwa firman itu yang dapat membuat kita berjalan di atas kebenaran. Bahwa firman itu benar-benar akan menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, maka itu akan membuat kita, ya, firman Tuhan itu akan menjadi jawaban dari segala masalah atau dari segala pergumulan manusia. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, atasi masalah dengan firman Tuhan. Berarti datang pada Tuhan Yesus, ya. Yang adalah firman itu, dikatakan bahwa Dia itu adalah firman. Firman sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah saudara, kita perlu mengatasi masalah dengan firman Tuhan. Datang pada Tuhan Yesus yang adalah jawaban atas segala beban, ya, baik itu beban yang berat yang sedang kita alami, ya, adalah mengadakan waktu bersama dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita mengadakan waktu bersama dengan Tuhan supaya kita itu bisa mendengar suaranya, bisa mendengar apa yang Dia ucapkan lewat firman-Nya, dan kita tidak salah melangkah, ya. Saudara akan mendapat kelepasan, ya, atas segala persoalan hidup. Saudara akan bisa mendapat kelepasan, ya, atas segala stres, segala beban kehidupan yang berat, ya.
hanya dengan jalan datang kepada Tuhan dan merelakan, dia menyegarkan jiwa saudara. Kalau saudara merelakan dia menyegarkan jiwa kita, kita izinkan dia, haleluya, ya, dia ada di hidup kita, maka kita akan menjadi kuat kokoh. Sekalipun menghadapi masalah yang berat, maka itu akan melepaskan kita dari segala beban berat. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberikan istirahat kepada mereka yang berbeban berat. Jika kita datang kepadanya, ya, melalui doa, melalui permohonan dan ucapan syukur, ya, kepada Tuhan. Lewat hal-hal ini, maka saya yakin kita akan menjadi kokoh dan kuat. Seperti tawaran Yesus berkata, "Hai kamu yang berbeban berat, yang ada persoalan," ya, dalam Matius, ya. Saudara baca Matius pasal 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Haleluya. Dikatakan, kamu yang berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi saudara, saat-saat, ya, kita datang kepada Dia, walaupun kita memiliki beban yang berat, ya, serasa ringan karena Dia ikut menanggung beban kita. Sepenanggungan kata ayat tadi. Satu kuk, ya. Jadi ada yang membantu menanggung persoalan kita. Seringkali, ya, manusia berkata, "Kamu nggak tahu persoalan saya terlalu berat. Rasanya sulit untuk dipecahkan, sulit untuk melihat pertolongan." Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus berjanji, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu yang berbeban berat." Haleluya, puji Tuhan. Ya, mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Ya, Dia berjanji akan memberikan istirahat kepada mereka yang berbeban berat. Ya, yang datang kepada Dia, yang mohon kepada Dia, ya, dengan doa permohonan dan ucapan syukur. Tidak ada masalah, ya, bagi setiap masalah jika kita selesaikan dengan firman Tuhan, ya. Kita selesaikan dengan firman Tuhan dan datang kepada Allah. Puji Tuhan. Biarlah kita mau datang kepada Allah, ya, di dalam nama Yesus Kristus, jawaban segala masalah. Maka kita akan melihat Dia begitu nyata dalam hidup ini. Ya, Dia begitu dekat dengan kita karena Dia yang menolong persoalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Manusia boleh berkata, "Nggak mungkin itu, masalah itu nggak mungkin terselesaikan." Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Puji Tuhan.
jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Ngerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Engkau mengerti, Engkau peduli. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami mau datang kepada Tuhan Yesus. Kami mau, oh Tuhan, mau mengatasi setiap masalah dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin Engkau adalah Allah yang menghakimi orang hidup dan menghakimi orang mati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menciptakan kami. Engkau adalah pencipta. Engkau Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh percaya kepada Engkau. Kami boleh memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah yang akan memampukan kami untuk kami bisa berdiri tegak sekalipun menghadapi masalah yang berat, masalah beban hidup yang berat. Kami yakin bersama Engkau kami akan sanggup dan dapat. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai firman Allah, mereka yang sudah beribadah, baik ibadah yang beribadah di gereja, tatap muka di gereja, walau mungkin juga ada yang beribadah ibadah online yang mereka karena belum bisa datang di gereja. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Kiranya berkat Allah turun atas mereka semua. Mereka yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan, turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Kalau ada yang datang, ada yang di rumah mungkin yang sedang sakit, terganggu kesehatannya, penyakit apapun Engkau pergi dalam nama Yesus.
persoalan masalah apapun yang mereka hadapi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, baik juga yang sedang merintis usaha baru, baik juga yang baru bekerja, apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Adik-adik, baik yang sudah sekolah tatap muka ataupun mereka yang masih sekolah online, apapun yang mereka sedang alami di sekolah, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat, berikan Engkau juga kesehatan bagi mereka. Engkau lindungi dan jaga mereka. Kami serahkan juga yang sudah mulai bekerja di kantor, mereka-mereka yang sedang keluar kota karena pekerjaan, apapun yang sedang dikerjakan oleh umat-Mu, berkati dan lindungi mereka, sehingga dimanapun mereka berada dijaga dan dilindungi Allah, dijauhkan sakit penyakit apapun di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa, baik juga untuk anak baby yang sudah dilahirkan, balita-balita yang ada, biarlah mereka bertumbuh sehat, diberkati oleh Allah. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga dari umat-umat-Mu. Biarlah rumah tangga umat-Mu dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Allah. Kalau ada keluarga-keluarga yang diambang kehancuran, Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau menolong, Engkau bekerja, biarlah firman-Mu yang menuntun langkah mereka, sehingga hidup dalam kebenaran, hidup dalam melakukan kebenaran firman Allah. Hubungan anak dengan orang tua yang mungkin kurang harmonis, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kiranya turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kesehatan, panjang umur, penuh damai sejahtera, ada ketenangan bersama Engkau. Kalau ada rumah tangga yang merindukan keturunan, Tuhan, Engkau sanggup membuka rahimnya. Berikan keturunan bagi yang rindu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa baik untuk para kaum lansia yang ada. Tante Liana, berikan dia kesehatan Tuhan. Keluhan-keluhan yang sedang dialami dalam tubuhnya, di dalam nama Yesus Engkau jamah, lepaskan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Baik juga Ibu Lina, biarlah Ibu Lina juga sehat, diberkati Allah, dilindungi Tuhan, dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Tante Yuli, biarlah Ibu Yuli juga sehat, diberkati dan dijaga oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang merindukan, Tuhan, untuk banyak hal dalam usaha pekerjaan, Tuhan juga menolong mereka. Yang mungkin akan keluar kota dalam minggu-minggu ini, baik yang akan keluar negeri kemanapun, biarlah Engkau melindungi, menjaga setiap apapun yang mereka kerjakan, ditolong oleh Allah. Segala apa yang menjadi kerinduannya, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami menjadi negara yang tenang, aman, dan Engkau juga menolong sehingga wabah ini boleh segera berlalu dari negara kami. Engkau pulihkan keadaannya kembali di dalam nama Yesus. Hiburkan mereka-mereka, baik hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, keluarga dari umat-Mu yang berduka karena mungkin ada yang sedang dilanda oleh virus. Tuhan tolong mereka, kuatkan, hiburkan mereka. Engkau juga menolong mereka di dalam nama Yesus. Para dokter juga Tuhan tolong, lindungi, jaga mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa baik untuk ketua RT, ketua
RW, baik lurah, baik juga camat, baik juga Tuhan wali kota, gubernur, semua yang ada di sekitar kami. Biarlah Engkau berkati mereka. Seluruh komplek Permata Buana ini diberkati oleh Tuhan. Para tetangga kami, mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, mereka yang memberi untuk kolekte kas gereja, para donatur gereja yang memperhatikan rumah Tuhan, yang peduli memperhatikan pastori, mereka yang juga mengembalikan milik Tuhan perpuluhan. Bagi yang percaya akan melihat kemuliaan Allah, Engkau akan membuka tingkap langit bagi mereka yang percaya untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur seberapa yang sudah melayani pagi hari ini, berkati mereka semua dan kami yakin Engkau tidak pernah berhutang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau sudah mendengar semua doa kami. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan, penyertaan, urapan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Jadi ibadah minggu tetap ada di gereja jam 7 pagi. Ibadah online juga jam 7 pagi. Tuhan memberkati.